Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di channel Bantu Bisnismu. Dan seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang serba-serbi mengenai bisnis, manajerial, dan keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keagenan. Nah, kenapa sih kita ini punya agen ya? Kita punya distributor, kita punya seller. Tapi kenapa kok mereka tidak bisa bertahan lama? Kenapa mereka cuma ikut kita sebentar, terus habis itu mereka bisa ucul, bisa pergi, bisa lepas. Dan mereka ada juga yang ikut menjualkan produknya orang lain, nggak loyal kepada kita. Salah kita di mana? Nah, akan kita bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke permasalahan. Tadi problemnya adalah masalah keagenan. Saya adalah produsen, kami punya produk, terus abis itu kami juga punya agen, punya distributor. Tapi kenapa kok agen dan distributor saya ini tidak bisa bertahan lama? Mereka selalu tidak memprioritaskan produk kami, dan mereka bisa juga menjual produk dari orang-orang yang lain. Nah, salah saya itu di mana sih? Kenapa kok mereka tidak loyal? Nah, akan kita kupas satu-satu. Jadi pertama-tama kita harus menempatkan dulu ya, kira-kira kenapa kita membutuhkan distributor sih, dan kenapa distributor membutuhkan kita. Kenapa kita membutuhkan agen dan kenapa agen membutuhkan kita. Nah, ini kita perlu selami dulu. Kenapa sih mereka mau jadi distributor? Mereka mau jadi distributor pertama karena mereka tidak punya uang. Satu, untuk memproduksi sendiri kan. Dan mereka punya kemampuan untuk menjual. Jadi mereka memilih untuk menjadi marketing, fokus di marketing. Dan Anda sebagai produsen fokus di produksi. Jadi ini kerangka utamanya ya. Jadi kita harus paham dulu. Jadi mereka sebagai orang yang tidak punya modal untuk memproduksi barang, mereka tentu juga ingin dapat keuntungan yang besar. Nah, mindset ini yang harus kita tetapkan ya, bahwa distributor, agen juga ingin dapat untung yang besar. Tidak jarang bahwa kita sebagai produsen ngerasa bahwa kita lah yang harusnya mendapatkan profit yang besar. Nah, ini mindset yang keliru teman-teman sekalian, karena kita sebagai produsen sebetulnya memonopoli, kita yang memproduksi barang, kita menetapkan aturan, mereka yang menjalankan aturan yang kita buat. Kalau misalnya kita sudah membuat aturan, terus habis itu keuntungan kita juga paling besar, tentu saja mereka akan sangat terkunci gerakannya, jadi akan sangat terbatasin. Lalu mereka dengan gerakan yang sangat terbatas dengan aturan yang Anda buat dan keuntungan yang mereka dapatkan juga sangat sedikit, tentu saja mereka akan berpikir ulang untuk menjualkan produk Anda. Bisa jadi mereka akan mencari produk lain yang lebih fleksibel aturannya dan dapat keuntungan yang lebih gede. Nah, oleh karena itu coba saya ilustrasikan dalam bentuk yang sederhana yang mungkin bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Nah, di sini kita, misalnya di sini posisi kita ya, produsen. Dan di bawah kita misalnya ada yang namanya distributor. Misal, terus di bawahnya sini ada distributor ini megang 3 agen. Agen, sini juga ada namanya agen. Dan di bawahnya agen ada yang namanya konsumen. Jadi dari produsen ke konsumen ini ada beberapa layer ya, ada beberapa lapis barang ini bisa didistribusikan. Nah, misal ya, margin produsen untuk jual konsumen langsung itu adalah 100%. Lalu ya dibagi, kalau misalnya agen yang menjual konsumen mungkin 20%. Lalu kalau distributor menjual ke agen 30%. Dan produsen jual ke distributor ini untungnya 50%. Nah, ini kebanyakan skema yang terjadi di lapangan. Ya, jadi produsen ngambil untung mungkin, ini ilustrasi aja ya, tapi ini besaran yang kita sorotin. Produsen ngambil untung paling besar. Padahal produsen yang membuat regulasi. Produsen membuat batasan-batasan aturan main kepada distributor dan agen. Tapi distributor dapat untung yang lebih besar daripada agen, dan produsen dapat untung yang lebih gede daripada distributor paling utama nih. Kalau kita lihat di sini ada berapapun distributornya, produsennya tetap satu, dan ada berapapun agen banyaknya, tapi produsennya juga tetap satu. Artinya kalau kayak gini kita buat piramidanya tuh seperti ini teman-teman sekalian. Nah, gini ya, produsen dapat keuntungan yang paling besar, agen dapat keuntungan yang paling kecil. Nah, ini bukan piramida yang bagus, bukan skema yang bagus. Makanya karena agen sudah jualnya paling banyak, untungnya paling sedikit. Nah, ini nggak fair teman-teman sekalian bagi agen. Makanya agen biasanya juga mencari produk lain untuk dipasarkan. Atau kalau misal produk lain ada dapat margin yang lebih gede bagi mereka akan pindah tempat. Tidak akan sungkan untuk pindah tempat, bergabung sama
produk yang lain, dan produk Anda tentunya akan ditinggalkan dan Anda tinggal sambat. Kenapa sih kok misalnya mereka kok meninggalkan kita? Nah, jadi penyesalan selalu datang terakhir. Tapi ini bisa jadi pelajaran bagi kita teman-teman. Nah, makanya bagi saya, kalau misalnya Anda ingin membuat sebuah bisnis dan Anda berperan sebagai produsen di sini, di sini ada namanya tadi ya, sama distributor, di sini agen, dan di sini ada namanya konsumen. Tulisan saya kok bagus banget ya. Nah, maka kalau misalnya dari produsen ke konsumen ini langsung jualnya 100%, ya, maka bisa jadi agen di sini jual mungkin untungnya 70%. Dan dari sini ke sini mungkin untungnya sekitar 20%. Dan produsen ke distributor mungkin untungnya 10%. Nah, ini lebih menarik bagi agen karena dia dapat margin yang gede. Misal dia harga jualnya, omset itu atau profitnya ya 100.000 per barang, maka dia masih dapat keuntungan 70.000 rupiah. Tapi kalau tadi misalnya dengan untung yang kecil, dengan harga 100.000 dia cuma dapat untung 10% atau 15%, dapat 15.000, itu kekecilan. Produsen itu jadi bandar jadinya. Jadi produsen akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan agen-agennya akan sangat dirugikan. Jadi kalau kayak gini, piramidnya modelnya kayak gini. Yang paling banyak keuntungannya adalah agen, paling besar pembagiannya. Tapi ingat, produsen itu meskipun untungnya kecil cuma 10%, tapi dikali berapa banyak penjualan dari distributornya dia dan dari agennya dia. Oleh karena itu wajar bagi kita sebagai bisnis yang memproduksi barang atau sebagai produsen itu menempatkan diri bahwa kita juga ingin mengajak distributor kita dan keagenan kita itu juga ikut maju sama-sama. Nah, kalau misalnya sudah sama-sama maju, sama-sama besar, maka mereka juga akan loyal karena mereka juga menganggap kita bahwa kita ini sebagai produsen, ini juga sebagai keluarganya mereka, sebagai tim, mereka akan masuk dan ikut memiliki, ikut merasa memiliki ya bisnisnya kita gitu loh, karena mereka juga hidup dan makan dari apa yang mereka jual, dari produk-produk kita. Jadi demikian dari kami teman-teman sekalian. Kalau misalnya Anda berperan sebagai perusahaan produsen ya dan Anda memproduksi barang, maka ini angka-angka tadi, margin, berapa keuntungan buat distributor, berapa buat keuntungan buat agen kecil dan lain-lain, itu juga harus diukur. Anda sebagai produsen gak apa-apa dapat keuntungan yang sedikit, gak ada masalah. Yang penting kali banyak gitu loh. Ingat ya, yang penting sedikit kali banyak. Demikian dari kami, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama buat kami pribadi. Kami mundur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.